Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah video analisa fundamental ataupun kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 25 sampai 29 April 2022 ataupun minggu terakhir di bulan April 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, hidupkan lonceng, klik tombol share ke teman-teman yang lain, dan kalau teman-teman ada pertanyaan nanti seputar analisa teknik, analisa fundamental, dan kalender ekonomi, sekaligus berita-beritanya, bisa langsung ke kolom komentar di bawah ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang event minggu besar yang kita recap, jadi kalau teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa ke link deskripsi yang ada di bawah, box deskripsi di bawah, itu linknya seperti yang ada lihat teman-teman sekarang. Nanti teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis forex tentunya, analisa market juga secara gratis, dan juga edukasi forex secara gratis melalui Zoom yang biasanya diadakan di setiap hari Kamis. Oh ya, nanti Amandana juga biasanya melakukan live trading ataupun live YouTube tentang edukasi dan juga trading yang biasanya dijadwalkan setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk melihat link channel Telegram Amandana. Oke, di sana teman-teman pasti akan suka karena banyak sinyal gratis tentunya. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke dalam recap dulu yang kemarin ini ya. Di Selasa itu kemarin ada Australian Dollar, RBA Meeting Minutes, dan ada Billing Permits. Ini untuk RBA Meeting Minutes akan saya nanti bahas di notes-nya. Selanjutnya kalau kita lihat di hari Rabu, kita ada CPI number untuk di Kanada ternyata meningkat sebesar 6,7% dari perkiraan sebesar hanya 6,1. Sedangkan untuk di US dollar ternyata jumlah penjualan rumah ternyata turun menjadi 5,77 dari perkiraan hanya 5,8. Lalu di hari Kamis kita ada New Zealand untuk CPI-nya ternyata walaupun dari perkiraan 7,1 masih naik tinggi yaitu sebesar 0,9%. Lalu untuk di sore hari ya itu ada CPI number untuk di Euro. Di Euro ternyata CPI number-nya itu di 7,4%, beda sedikit dari perkiraan yaitu 7,5%. Lalu di malam hari US dollarnya Philadelphia Fed Manufacturing Index ternyata juga turun cukup jauh ke angka 17. Lalu di hari Jumat ini ada BOE Government Belly Speak, ada Fed Chairman Powell, itu mungkin akan saya bahas nanti di notes-nya. Lalu juga di retail sales untuk di hari Jumat kemarin itu ternyata untuk di pound sterling ternyata minusnya cukup besar, itu sampai minus 1,4 untuk retail sales. Lalu untuk di euro, manufacturing dan service-nya ternyata turun dari perkiraan, dan begitu juga untuk di pound sterling. Manufacturing dan service-nya itu ternyata turun juga, seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi di minggu ini, yaitu dari tanggal 25 sampai tanggal 29 April 2022. Jadi di hari Senin itu nanti akan ada yang pertama di euro, itu ada German Ifo Business Climate Index, yaitu diperkirakan akan hanya 88. Lalu di malam hari akan ada Government Macklem Speaks, yaitu dari Gubernur Bank of Canada. Lalu di hari Selasa kita di pagi hari dan di sore hari kita nggak ada apa-apa, langsung kita ke malam hari yaitu lebih tentang US dollarnya sendiri, yaitu ada Core Durable Goods Order, Durable Goods, ada CB Consumer Confidence, dan New Home Sales juga. Lalu di hari Rabu kita ada CPI number untuk year of year, tapi untuk di kuartal pertama ya. Untuk di kuartal pertama. Nah, untuk di hari Kamis kita ada New Zealand untuk trade balance-nya. Nah, inilah mengapa kalau kemarin saya bilang pada saat RBNZ menaikkan suku bunga, itu mengapa harganya drop kan. Ini teman-teman bisa lihat ternyata trade balance dari New Zealand ini masih minus sebesar 385 juta New Zealand dollar, bisa dibilang ya, seperti itu. Lalu di hari Kamis kita ada jadwal mengenai yen yang sesuai teman-teman lihat di judul dan di thumbnail, yang dimana mengenai pelemahan dari mata uang yen itu sendiri, yaitu tentang di sini ada Bank of Japan Outlook Report, Bank of Japan Press Conference, mungkin akan dibahas nanti di hari Kamis. Ini jadwalnya masih tentatif ya. Dan juga ada Monetary Policy Statement, seperti itu.
Lalu di malam hari kita ada advance GDP kuartal pertama untuk di US dollar, itu diperkirakan untuk di kuartal ini kita akan mendapatkan GDP dari US dollar sebesar 1%, tapi ini kemungkinan bisa berubah ya angka perkiraannya. Lalu di hari Jumat kita ada GDP untuk di euro, yaitu ada Jerman, ada Prancis, ada Spanyol. Lalu di malam hari kita ada core PCE, dan untuk di Kanada juga kita ada GDP untuk month of month-nya. Oke, kita akan lanjut bahas mengenai notes-nya ya. Oke, untuk di notes sendiri kita ada 8 notes yang akan saya bahas ya. Ada 8 notes yang dimana 8 notes ini mungkin teman-teman lebih melihat daripada mata uang yen dan untuk di Eropa dan juga US dollar. Tapi kan saya bacakan satu-satu. Yang pertama ini adalah pelemahan mata uang yen dapat berakibat buruk terhadap perekonomian. Walaupun saat ini neraca perdagangan dan transaksi perdagangan luar negeri, itu maksudnya transaksi luar itu baik-baik saja. Ini maksudnya adalah sementara kita lihat itu jika teman-teman trading di mata uang yen, baik itu dolar yen, euro yen, pound yen, Australia yen, New Zealand yen, Kanada yen, Swiss franc yen, itu pasti rata-rata semua naik grafiknya kan. Hampir bisa dibilang mencetak rekor beberapa tahun ke belakang, seperti US dollar yen ataupun USD yen, itu ternyata mencetak rekor yang dimana itu ke belakang sekitar 20 tahun yang lalu, bisa dibilang 20 tahun ataupun 10 tahun yang lalu ke belakang, mencapai all time high-nya di sana, seperti itu. Ternyata dari sisi perekonomian sendiri, melemahnya mata uang itu bisa dibilang ada dua gini, seperti bisa bermata dua, yang dimana ternyata untuk dari ekspor perdagangan luar negeri dan untuk perusahaan-perusahaan ternyata itu menyebabkan surplus untuk di negara Jepang itu sendiri. Tapi untuk pertukaran uang ataupun money exchange-nya dari yen terlalu lemah, itu ternyata juga tidak terlalu baik untuk perekonomian di Jepang itu sendiri ataupun orang-orang yang ingin investasi di Jepang itu sendiri, seperti itu, karena terlalu rendah mata uangnya itu sendiri. Lalu yang kedua, BOJ Jepang ataupun BOJ melanjutkan dan meningkatkan pembelian obligasi pemerintah 10 tahun dalam jumlah tidak terbatas. Nah, inilah yang menyebabkan mata uang yen mengalami pelemahan yang sangat signifikan secara tajam. Beberapa minggu kemarin, bisa dibilang 2 minggu ya, 2 minggu kemarin itu yen sangat drastis lemahnya. Ini karena sifat dari Bank of Japan sendiri itu ternyata masih melonggarkan namanya peraturan moneternya, kebijakan moneternya, dan sekaligus masih memberikan stimulus ekonomi dan juga meningkatkan pembelian obligasi 10 tahun dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi dengan semakin naiknya nilai obligasi 10 tahun itu menyebabkan mata uang yen drop secara signifikan, secara terus-menerus. Nah, dengan BOJ ini terus membeli yang namanya obligasi pemerintah yang 10 tahun, 10 years ya, 10 years bond itu, ataupun bahasa Indonesia obligasi 10 tahun, itu menyebabkan mata uang yen akan terus mengalami penurunan. Tapi kita tidak tahu nanti, seperti yang saya katakan tadi di hari Kamis. Di hari Kamis kita ada Bank of Japan Outlook Report dan Bank of Japan Press Conference. Nah, di sana teman-teman nanti bisa lihat apa yang terjadi nanti di hari Kamis. Apakah Bank of Japan itu akan mulai ada nada sedikit hawkish saja, ataupun ada nada akan memperhitungkan bagaimana kestabilan dari mata uang yen tersebut. Nah, jika ada nada tipis seperti itu, bisa menjadi sinyal bagi teman-teman bahwa yen itu akan mengalami koreksi cukup dalam, seperti itu. Walaupun sekarang sih sudah ada koreksi ya, tapi untuk di dolar yen sendiri dan di Kanada yen itu masih cukup lumayan tinggi harganya, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita ada IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global di tahun 2022 akibat perang dan inflasi. IMF ataupun International
Monetary Fund. Nah, itu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dimana diproyeksikan untuk di tahun 2022 itu secara global pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 4,5%. Nah, karena adanya inflasi dan perang yang berkepanjangan ini tidak kunjung selesai juga, walaupun sudah hampir masuk di bulan kelima, di bulan Mei, yang dimana saya perkiraan itu ternyata mungkin sampai di April aja selesai. Ternyata sampai bulan April selesai pun belum selesai juga ternyata perangnya. Yang dimana ternyata IMF ini memangkas pertumbuhan ekonomi yang sekiranya hanya 4,5% untuk global, ternyata dipangkas menjadi 3,3%. Karena dampak dari inflasi itu sendiri. Karena kalau kita lihat terjangan inflasi secara global ini mulai terasa di seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Nah, teman-teman pasti sadar bahwa Indonesia sendiri belakangan ini semua harga mulai mengalami kenaikan, mulai dari minyak, bensin, terus ada harga bahan pokok, lalu ada harga yang lain, pajak juga naik gitu kan. Itu merupakan dampak dari inflasi global yang merata hampir di seluruh dunia, seperti itu. Jadi inflasi itu memang benar adanya, seperti yang sudah saya katakan di beberapa minggu kemarin sebelumnya tentang inflasi global. Itu kalau teman-teman lihat video saya yang kemarin itu sudah saya bahas. Lalu yang keempat, kita ada kenaikan suku bunga yang tajam dapat membebani pengguna kredit bank. Ini maksudnya adalah semua semua central bank yang secara signifikan langsung menaikkan suku bunganya ini bisa berdampak buruk bagi perekonomiannya itu sendiri. Karena kalau kita tahu bahwa ketika suatu bank melonggarkan kebijakan ekonomi yang dimana suku bunganya itu bisa dibilang rendah, maka orang-orang akan banyak melakukan kredit untuk baik itu melakukan usaha ataupun kredit untuk membeli aset. Contohnya itu bisa seperti membeli rumah, membeli tanah, membeli yang lain-lainnya, ataupun seperti menggunakan ekonomi seperti membuat restoran, membangun ekonomi bisnis kecil-kecilan seperti itu. Maka masyarakat pasti diuntungkan dengan adanya kredit yang mudah dari bank. Nah, ketika nanti suku bunga itu naik secara tajam, secara kontinu ya, bisa bilang secara kontinu seperti yang akan terjadi di Amerika nanti, itu setiap pertemuannya akan menaikkan suku bunga. Itu bisa menjadi salah satu faktor nanti di Amerika itu adanya kaget ya, bisa istilahnya itu kayak kaget ya, kaget yang dimana orang-orang itu sebelumnya mudah meminjam uang di bank ataupun kredit di bank, ternyata pada saat sudah naik suku bunganya secara signifikan, orang-orang itu ternyata susah untuk kredit lagi. Takutnya nanti ketika orang sudah susah untuk kredit di bank, minjam di bank, takutnya nanti perekonomian di negara tersebut bisa tersendat seperti itu. Lalu yang di nomor 5, kita ada gubernur untuk RBNZ, Adrian Orr, itu mengatakan menaikkan suku bunga harus segera dipercepat untuk menahan laju inflasi. Ini seperti yang sudah saya katakan di minggu lalu bahwa New Zealand itu memang menaikkan suku bunganya menjadi 1,5. Dan di mana itu tujuannya adalah satu-satunya hanya untuk menahan laju inflasi supaya tidak terlalu liar bahasanya, supaya tidak terlalu jauh dari, setidaknya jangan sampai 10% lah untuk di tahun ini, seperti itu. Karena kalau kita lihat inflasi sampai ke 10% itu sudah sangat luar biasa sekali. Untuk di New Zealand sendiri itu sudah di angka 7%, 6% tadi ya, 6,9% tadi. Tapi kita tidak tahu untuk di akhir tahun ini berapa nanti kan. Kalau di Amerika sendiri kita tahu bahwa sudah mencapai 8,5%, untuk di Euro bahkan di 7,4%. Itu sudah sangat besar sekali sih, hampir mendekati 10%. Bahkan di negara-negara yang lain mungkin sudah sangat tinggi juga untuk tingkat inflasinya. Kalau dari segi central bank sendiri, untuk target inflasi per tahun itu hanya dibatasi sampai 2% aja. Bayangkan dari 2% sampai ke 8% itu gap 5% itu sangat jauh sekali. Berasa banget pokoknya. Lalu di nomor 6 ini dari RBA Meeting Minutes ya. RBA
ataupun Reserve Bank Australia itu kenaikan inflasi yang cepat dan naiknya upah menjadi tolak ukur dalam menaikkan suku bunga nanti. Jadi statement dari RBA itu inflasi yang kita tahu yang semua merasakan inflasi dan juga naiknya gaji ataupun upah ya, itu akan menjadi tolak ukur di negara Australia sendiri apakah nanti akan menaikkan suku bunganya atau tidak. Karena kalau kita lihat sendiri upah dari Australia ini belum terlalu tinggi naiknya, sedangkan untuk inflasi sudah mulai cepat naiknya seperti itu. Jadi kalau ketika nanti inflasi cepat naik dan upah juga sudah cepat naiknya, jadi secara tidak langsung RBA bisa langsung menaikkan suku bunga nanti pada saat ada rapat di bulan selanjutnya. Lalu di nomor 7 kita ada ECB kemungkinan akan menaikkan suku bunga pertamanya di bulan Juli yang dibarengi dengan berakhirnya stimulus ekonomi ataupun PEP ya. Jadi kalau teman-teman trading di euro itu sempat di hari hari Kamis kayaknya sempat ada satu grafik yang tinggi itu karena ada statement dari orang-orang dari ECB yang dimana memungkinkan karena sudah ECB ini 7,4 ya, inflasi 7,4 itu sudah bukan main-main lagi, dan pada bulan Juli juga berbarengan dengan berakhirnya bantuan stimulus ekonomi dari ECB. Jadi ketika di bulan Juli itu nanti akan benar-benar dilihat bagaimana tingkat inflasi di bulan itu dan akhir daripada stimulus ekonomi itu. Walaupun Christine Lagarde mengatakan bahwa dia perlu data yang lebih konkret lagi, perlu alasan yang lebih konkret lagi bagi apakah Eropa harus menaikkan suku bunga atau tidak. Tapi banyak isu-isu, ini lebih tepatnya isu ya. ECB itu mungkin akan segera menaikkan suku bunga ketika stimulus ekonomi itu selesai. Jadi di bulan Juli stimulus ekonomi itu selesai, langsung dinaikkan suku bunganya, walaupun tidak begitu banyak seperti itu. Jadi isu tersebut sudah mulai masuk ke dalam market ya untuk di pair euro. Nanti kita juga akan lihat di grafik. Lalu yang terakhir adalah Powell Fed mengatakan akan ada kenaikan suku bunga sebesar 50 poin pada bulan Mei. Nah nanti di sini kita akan juga lihat di Fed Monitor Tool seperti biasa di website investing.com. Jadi di sini karena laju inflasi di Amerika itu 8,5% dan sudah hampir tidak bisa direm lagi, banyak dari gubernur bank-bank itu yang ada di Amerika itu menyatakan bahwa sebaiknya Jerome Powell itu menaikkan suku bunganya menjadi 50 poin. Naik sebesar 50 poin di pertemuan berikutnya di bulan Mei. Seperti itu. Yang dimana itu adalah di bulan depan seperti itu. Nah kalau kita lihat di Fed Monitor Tool ya teman-teman, kita lihat di sini. Jadi di Monitor Tool ini ataupun website ini di tanggal 5 Mei ya. Jadi diperhatikan nanti di tanggal 5 Mei akan ada Fed meeting yang dimana target ini adalah sudah fix 0,75 sampai 100%. Orang-orang sudah tidak mau diam lagi di harga-harga yang sekarang. Karena kalau kita tahu memang harga sekarang adalah di 0,50. Nah, sekarang banyak dari orang itu sudah price in ke market di satu minggunya untuk satu minggu lagi. Makanya kita tahu bahwa harga dari dolar indeks itu pasti akan naik. Karena nanti di bulan Mei mencapai target range 0,75 sampai 1%, kemungkinan akan menjadi 1% sih. Karena tadi sudah saya katakan The Fed akan menaikkan sebesar 50 poin. Sekarang aja ini 0,5. Jadi kemungkinan nanti pada saat di bulan Mei langsung loncat 1%. Dan itu mengubah pandangan daripada anggota The Fed termasuk Jerome Powell itu sendiri bahwa nanti di akhir bulan, lebih tepatnya di akhir tahun 2022, harga itu akan naik, bukan harga ya, suku bunganya akan naik menjadi 2,25%. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di bulan Mei 100% orang mendukung harga suku bunga dari The Fed itu menjadi 1%. Kemudian di bulan Juni
sepakat semua, di Juli semua sepakat, September semua sepakat, November semua sepakat, Desember semua sepakat. Ini menjadi pertama kalinya di Fed Monitor Tool ini bahwa tidak ada yang namanya perlawanan dari orang-orang yang ingin bertahan. Lebih tepatnya bertahan, tidak mau terlalu agresif menaikkan suku bunga. Tapi di sini kita lihat sendiri bahwa datanya adalah di bulan Mei nanti 100% orang sudah mendukung, di bulan Juni juga sudah 100%, lalu di bulan Juli juga 100%, September 100%, November 100%, dan nanti di akhir tahun di tanggal 15 Desember sudah 100% untuk kenaikan sebesar 2,25% nanti untuk di suku bunga US dollar. Jadi otomatis setiap pertemuan nanti akan membawa dampak yang cukup besar untuk di dollar index. Oke, sekarang kita lihat untuk bagaimana chart dari dollar index. Sekarang untuk dollar index itu dia memang berada di area resisten di sini yang sudah saya katakan di minggu lalu, yaitu di range area antara 100 sampai di 100,90 sampai di 100 pas. Sekarang harganya sudah mulai naik di atas zona merah ini. Nah, ketika nanti harga ini bisa close, harga itu kemungkinan akan mengejar titik resisten tertinggi yang ada di sini, yaitu di harga 102,975, yang dimana itu merupakan high tertinggi yang pernah terbuat di bulan Desember 2016 ya. Desember 2016 dan juga di Januari 2017. Kalau kita lihat lagi ke belakang, ketika daerah itu lewat ya, ketika ini harga 102,97 lewat, yang dimana itu kemungkinan akan terjadi di bulan September, kalau saya nggak salah ya, di bulan September, karena di bulan September ini kita sudah mendekati angka 2%, itu pasti harga dari dolar indeks itu pasti akan naik. Jadi kemungkinan nanti ketika akhir tahun harga dolar indeks itu akan bisa terbang paling jauh, itu bisa sampai ke 108,16. Ini hanya gini ya, hanya asumsi ya, karena mengingat dari data ini setiap pertemuan akan menaikkan suku bunganya, dan di akhir tahun pun sudah diplotkan akan menjadi 2,25% untuk di akhir tahun. Seperti itu. Dan untuk di awal Februari 2023 pun masih ambigu nih, masih ada perlawanan kan. Jadi untuk di tahun ini kemungkinan untuk di dolar indeks akan bisa terbang sampai ke 108,168 seperti itu. Dan ini akan berpengaruh juga untuk di saham-saham sendiri. Kalau kita lihat di Dow Jones ya, di Dow Jones saat ini memang Dow Jones mengalami koreksi ya, bisa dibilang koreksi, yang dimana di sini dia sudah membuat lower low, dengan di sini dia buat higher low juga. Jadi kemungkinan harga bisa terkoreksi, yang dimana bisa menutup gap yang terjadi di sini yang ada di November 2020. Gap kecil ini kemungkinan bisa ditutup karena seiringan dengan naiknya dolar indeks. Lalu nanti di US 100, di US 100 kita kemungkinan ada bisa drop lagi, yang dimana dropnya itu ketika nanti harga bisa tutup di bawah 12.600 ya. Ketika harga tutup di bawah 12.600, kemungkinan harga dari US 100 ini akan turun lebih jauh sampai ke 10.000, bahkan bisa paling jauh sampai ke 6.000. Tapi ke 6.000 sih nggak mungkin sih kayaknya ya, nggak mungkin. Jangan sampai ke 10.000 dia sudah mantul lagi nanti. Karena kalau kita lihat dia belum melakukan koreksi yang cukup besar seperti yang terjadi di Februari 2020 untuk pada saat adanya COVID tadi. Nah, untuk teman-teman yang trading di yen, ya trading di yen, kalau kita lihat untuk di USD yen sendiri kita lihat bahwa USD yen belum pernah mengalami koreksi semenjak kenaikan di tanggal 7 Maret. Dari tanggal 7 Maret sampai di sekarang ini berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu, yang dimana itu berarti sudah 2 bulan lebih, hampir 2 bulan ya. Itu ternyata USD yen, yang dimana USD sangat kuat akibat dari dolar indeks yang naik yang dipicu oleh adanya kenaikan suku bunga, dan yen yang sangat lemah karena dipicu oleh Bank of Japan yang
tidak memperdulikan ya, bahasa kasarnya tidak memperdulikan dari yen itu sendiri, karena dia terus beli obligasi ya terus pekerjaannya. Nah, jadi untuk USD yen sendiri, target terjauh karena mengingat dari yen yang terus melemah dan US dollar yang terus menguat, tingkat tertinggi dari USD yen kemungkinan bisa mencapai di harga 133. Itu bisa paling tinggi banget, ataupun cari angka genap itu bisa sampai di 132 deh ya. 132 itu bisa menjadi titik tertinggi yang dimana itu terjadi di Februari 2022. Seperti yang sudah saya katakan tadi, USD yen kemungkinan akan terbang mencapai rekor tertinggi di 20 tahun terakhirnya. Seperti yang teman-teman lihat bahwa ketika dia mencapai area ini, harga itu drop secara signifikan dan itu tidak pernah tersentuh lagi sampai di tahun ini nanti. Jadi itu merupakan rekor yang pernah terjadi nanti untuk USD yen dalam 20 tahun terakhir, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental kalender ekonomi dan berita berita yang terjadi di minggu ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, terima kasih sudah subscribe, terima kasih juga sudah di-share juga. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas bareng mengenai yang ingin teman-teman tanyakan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.